Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Asisten manajer Chelsea tertarik susul Tuchel ke Bayern. Thomas Tuchel mengincar Anthony Berry, asisten manajer Chelsea, untuk dibawa ke Bayern Munich. Seperti dilaporkan Sky Sports Germany, Chelsea sebenarnya tidak ingin melepas Berry ke Bayern, sebab asisten asal Inggris itu tengah membantu Graham Potter saat ini. Namun Berry dikabarkan tertarik menyusul Tuchel ke Jerman. Chelsea dan Bayern kini dikabarkan sedang bernegosiasi terkait Berry. Sergio Aguero alami gangguan jantung di tengah siaran. Masalah jantung masih mengganggu Sergio Aguero. Ex-pemain Argentina itu terakhir mengalaminya saat tengah siaran. Dilansir dari Daily Mail, Aguero mengalami gangguan ritme jantung atau aritmia saat sedang siaran di Twitch. Aguero mendadak terdiam sambil memegang dada kirinya. Pound sterling melemah, hutang MU bertambah. Manchester United mencatatkan untung 6,3 juta pound sterling di akhir tahun lalu. Tetapi gara-gara nilai tukar pound sterling melemah, utang klub naik. Karena gejolak ekonomi di Inggris yang menyebabkan melemahnya mata uang pound sterling terhadap dolar Amerika Serikat, total hutang Manchester United naik dari 477,1 juta pound sterling di 2021 menjadi 535,7 juta pound sterling. Meski demikian, pendapatan MU diperkirakan bakal bertambah di akhir tahun ini, mengingat mereka sudah menjuarai Carabao Cup dan masih berpeluang merebut trofi Premier League, Piala FA, dan Liga Eropa. Madrid mau beli Bellingham, tapi duitnya? Madrid kabarnya ada di posisi terdepan untuk mendapatkan Bellingham karena ex-pemain Birmingham itu ingin bermain di klub Spanyol tersebut. Meski demikian, Madrid bakal berpikir dua kali untuk merekrut Bellingham. Dikutip AS, Madrid cuma mau mengeluarkan maksimal 105 juta pound sterling untuk memboyong Bellingham. Mereka tidak mau bertarung untuk menaikkan harga atau memberikan gaji tinggi, sebab Presiden Madrid Florentino Perez ingin uang sebanyak itu dihabiskan untuk memboyong pemain depan, Kylian Mbappe salah satunya. Erling Haaland menghilang jelang laga lawan Liverpool. Manchester City membuka sesi latihannya kepada media pada Kamis siang waktu setempat. Erling Haaland sama sekali tidak terlihat di sesi latihan tersebut. Kehadiran Haaland sangat dinantikan oleh City, sebab mereka hanya punya waktu yang singkat untuk menghadapi Liverpool di Etihad Stadium besok. Sang pemain dikabarkan menderita cedera paha. Sampai saat ini belum diketahui seberapa parah cedera yang dialami Haaland hingga dirinya absen dari latihan. Untuk sementara ini, Haaland diragukan bisa tampil di laga melawan Liverpool. Jika gabung Liverpool, Mason Mount diyakini bakal jadi andalan Klopp di lini tengah. Mason Mount masih cukup muda. Ia pemain yang berkualitas dan termasuk pemain serba bisa. Jadi tak heran jika ia dikabarkan diincar banyak klub, salah satunya adalah Liverpool. Kabarnya Liverpool mendapatkan sinyal positif dari Mount. Ia disebut siap merapat ke Anfield. Chelsea sendiri juga dikabarkan siap melepas Mount asalkan ada yang bersedia membayar 50 juta pound sterling. Ex-gelandang Liverpool Steve Mike Meneman meyakini jika Mason Mount jadi pindah ke Anfield, maka ia akan langsung jadi salah satu pemain andalan Jurgen Klopp. Richarlison bantah hubungan buruk dengan Antonio Conte. Penyerang Tottenham, Richarlison, tidak terima disebut punya hubungan buruk dengan Antonio Conte. Pemain asal Brazil tersebut memastikan bahwa hubungan mereka bagus dan dia mengirim pesan ketika Conte dipecat. Hubungan antara Richarlison dan Conte memang dikabarkan tidak baik-baik saja, sebab Richarlison sempat mengeluhkan minimnya menit bermain yang didapat.
Saya selalu sangat menghormati Conte dan semua pelatih saya. Saya bukan pemimpin pemberontak melawan dia. Justru sebaliknya, tegas Richarlison. Marcel Sabitzer batal pindah permanen ke Manchester United. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Marcel Sabitzer berpotensi batal pindah secara permanen ke Old Trafford di musim panas nanti. Jauh ini pemain timnas Austria itu tampil ciamik bersama Setan Merah. Alhasil beredar wacana bahwa MU akan mempermanenkannya di musim panas nanti. Fabrizio Romano melaporkan bahwa rencana MU ini bisa saja gagal karena Bayern Munchen kini ingin mempertahankan sang gelandang. Thomas Tuchel dikabarkan ingin menggunakan jasa Sabitzer di skuadnya pada musim depan. Ia dikabarkan akan bertemu dengan Tuchel pada musim panas nanti. Ia ingin mendengarkan rencana sang manajer sebelum memutuskan bertahan atau pindah. Diincar Manchester United, Brighton ogah lepas Evan Ferguson. Asa Manchester United untuk merekrut Evan Ferguson di musim panas nanti nampaknya sulit jadi kenyataan. Brighton dilaporkan ogah melepaskan wonderkid mereka itu ke MU. Di mata Brighton, Ferguson adalah salah satu talenta terbaik yang mereka miliki. Sang striker dinilai bakal jadi bomber top di masa depan. Brighton membutuhkan Ferguson agar mereka bisa masuk ke zona Eropa. Jadi saat ini, Brighton ogah melepaskan sang striker ke MU. Manchester United pimpin perburuan Ansu Fati. Spekulasi masa depan Ansu Fati memasuki babak baru. Wonderkid Barcelona itu dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. MU jadi tim terdepan untuk mendatangkan Fati karena mereka sudah lama mendekati sang pemuda. Sejak musim lalu, MU sudah menjalin komunikasi dengan agen sang pemain untuk transfer Fati. Namun pada saat itu Barcelona menolak tawaran untuk melepaskan Fati. Di musim panas nanti, sang agen akan memprioritaskan Manchester United sebagai pelabuhan karir baru Fati. Karim Adeyemi ingin meraih gelar juara bersama Dortmund. Perburuan gelar Bundesliga musim ini sangat menarik. Karim Adeyemi ingin meraih gelar juara bersama Borussia Dortmund. Dan kesempatan itu terbuka lebar musim ini di mana Die Borussen saat ini memuncaki klasemen Bundesliga. Dan pertandingan besar menanti akhir pekan ini saat kedua tim teratas tersebut bentrok di pekan ke-26 Bundesliga. Adeyemi akan berjuang untuk fit untuk pertandingan Der Klassiker akhir pekan ini dan kembalinya ia ke skuad akan memberi dorongan besar bagi Dortmund dalam perjuangannya meraih gelar musim ini. Leon Goretzka akui tak begitu mengenal Thomas Tuchel. Gelandang andalan Bayern Munich Leon Goretzka mengakui bahwa dirinya tidak terlalu mengenal pelatih baru di Bavarian, Thomas Tuchel, yang ditunjuk untuk menggantikan Julian Nagelsmann yang dipecat secara mengejutkan. Meski demikian, Goretzka tak meragukan kemampuan Tuchel sebagai juru taktik. Sayangnya, saya belum mengenalnya secara pribadi sampai sekarang, tapi kita semua tahu dan menghargai kesuksesannya. Kami sangat menghormati penampilan dan pengalamannya sebagai pelatih, ujarnya. Antoine Griezmann terpilih jadi pemain terbaik La Liga edisi Maret. Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann kembali menerima penghargaan atas performa impresifnya. Pemain internasional Prancis tersebut terpilih sebagai pemain terbaik La Liga edisi Maret ini. Griezmann memimpin Atletico Madrid menang atas Sevilla, Girona, dan Valencia di Maret ini saat Los Rojiblancos mengukuhkan posisi mereka di 3 besar klasemen La Liga. Penghargaan pemain terbaik bulanan ini merupakan yang ketujuh bagi wakil kapten timnas Prancis tersebut, meskipun ia masih belum menjuarai La Liga. Presiden Napoli siapkan hadiah besar jika raih Scudetto. Napoli masih memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan raihan 71 poin. Skuad asuhan Luciano Spalletti ini unggul 19 poin dari Lazio yang merupakan pesaing terdekat mereka. Andai Napoli terus mempertahankan jarak 19 poin, maka mereka bisa mengunci gelar Liga Italia pada 30 April mendatang.
Melihat performa impresif para pemain, Presiden Aurelio De Laurentiis ingin memberikan penghargaan. Aurelio De Laurentiis dikabarkan telah menyiapkan bonus untuk para pemain dan staf jika raih Scudetto. Angel Di Maria semakin dekat perpanjang kontrak dengan Juventus. Kontrak Angel Di Maria akan habis pada musim panas 2023 dan potensi untuk bertahan sangat besar. Dengan meningkatnya performa sang pemain, Juventus berencana untuk menambah kontraknya. Klub asal Turin ini akan memberi ekstensi 1 tahun lagi. Rencananya pembahasan akan dilakukan pada akhir April mendatang. Secara keseluruhan, Di Maria telah bermain dalam 24 pertandingan bersama Juventus di berbagai ajang. Sang winger berhasil mengemas 8 gol dan 7 assist dari jumlah penampilan tersebut. Moratti dukung Conte kembali latih Inter Milan. Saat dilatih oleh Antonio Conte 2 musim silam, Inter Milan sukses menjuarai Serie A setelah puasa gelar selama 1 dekade lebih. Namun setelah Conte pergi dari San Siro dan melatih Tottenham Hotspur, Inter kembali terseok-seok langkahnya di kompetisi Serie A. Massimo Moratti mengaku kecewa melihat tim kesayangannya terseok-seok langkahnya di Liga Italia. Moratti pun mendukung klub untuk mencopot Simone Inzaghi pada musim panas mendatang dan menggantinya dengan Antonio Conte yang baru saja berpisah dengan Tottenham Hotspur. Agen Joe Gomez akui Newcastle tertarik angkut kliennya dari Liverpool. Joe Gomez mengalami pasang surut selama di Liverpool. Ia pernah menjadi tandem serasi Virgil van Dijk, namun karirnya terganggu oleh cedera. Musim ini Gomez masih menjadi penghangat bangku cadangan. Newcastle akhirnya disebut tertarik memboyong Joe Gomez. Rumor itu kemudian dibenarkan oleh agen dari Joe Gomez, yakni Hayden Joji. Namun Newcastle mungkin akan sulit untuk merekrutnya dari Liverpool, sebab ia masih terikat kontrak sampai tahun 2027 di Liverpool. Mereka mungkin harus berani membayar mahal untuk bek 25 tahun tersebut. Gantikan Conte, Stellini sampaikan pesan kepada pendukung Tottenham. Christian Stellini resmi ditunjuk sebagai pengganti Antonio Conte menjadi pelatih kepala Tottenham dalam 10 pertandingan Premier League yang tersisa musim ini. Manajer asal Italia tersebut memberikan pesan. Christian Stellini mengatakan ingin membawa semua orang untuk mendukung Tottenham yang sedang menyiapkan 10 pertandingan terakhir musim ini. Kami tahu saat Anda tidak menang, para penggemar tidak senang. Itu wajar dan kami ingin bekerja keras hingga akhir musim nanti. Ini penting untuk 10 pertandingan berikutnya, ujarnya. Dianggap pecundang, Mykhailo Mudryk punya pesan untuk para pengkritik. Mykhailo Mudryk masih kesulitan beradaptasi di Stamford Bridge. Pemain yang dijuluki Neymarnya Ukraina tersebut kerap tampil buruk saat dipercaya bermain oleh pelatih Graham Potter. Baru-baru ini Mudryk mengakui bahwa dirinya cukup tertekan dengan ekspektasi tersebut, namun dia menolak untuk menyerah. Mudryk bahkan siap membuktikan kepada para pengkritik yang menganggap dirinya pecundang. Saya suka tekanan ini karena suatu hari orang yang mengatakan saya pecundang, suatu hari dia akan mengatakan saya pemenang. Waktu akan berbicara, ujarnya. Marcus Rashford ngamuk dibilang tuntut gaji tinggi ke MU. Marcus Rashford sedang memasuki tahun terakhirnya bersama Manchester United lantaran kontrak kerjanya di Old Trafford akan habis per 30 Juni 2024 mendatang. Tetapi banyak media di Inggris memberitakan jika negosiasi kontrak antara MU dengan Rashford ini sedang mandek. Rashford diklaim menuntut MU untuk memberinya gaji paling mahal di antara pemain lainnya. Berita itu pun langsung ditepis oleh Rashford. Sang striker jengkel dengan pemberitaan itu dan menyebut kabar tersebut sebagai karangan media yang tidak masuk akal. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!